Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Visualisasi Bangsa, sebuah ruang untuk mengunggah rasa cinta pada tanah air melalui dialog yang membangun. Saya Damenta Sembiring akan memandu diskusi kita pada hari ini. Saudara pendengar, Indonesia bukan hanya sekedar wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku bangsa, dan lebih dari 700 bahasa daerah, serta ribuan ekspansi budaya yang hidup dan berkembang. Hari ini kita akan membahas bagaimana keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia bukan hanya sekedar identitas, tetapi juga kekuatan bangsa Indonesia dalam membangun peradaban menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Tema kita pada hari ini adalah jantung dari identitas bangsa Indonesia, yaitu visualisasi bangsa keanekaragaman budaya Indonesia. Kita akan menggali makna dari perspektif dari para calon aparatur sipil negara. Telah hadir bersama kita ada 4 narasumber yang cemerlang. Saya perkenalkan Saudari Deni, Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. ada Saudari Denika, Baik, Pak Dementa, terima kasih. selanjutnya ada Saudara Dani, Baik, terima kasih Pak Damenta. dan yang terakhir ada Saudara Christopher Sirait. Baik, terima kasih Bapak Damenta. Baik, kita langsung mulai dengan pembahasan kita. Pertanyaan pertama untuk Saudari Deni. Sebagai calon abdi negara, bagaimana Anda memaknai keanekaragaman budaya? Tidak hanya sebagai warisan, tetapi sebagai aset dalam dalam pembangunan nasional di Indonesia. Oke, terima kasih Bapak Damenta atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Saya memandang keanekaragaman budaya Indonesia bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi juga modal strategis pembangunan yang harus diaktifkan. Budaya menawarkan kearifan lokal yang bisa menjadi solusi inovatif untuk tantangan modern, seperti sistem subak di Bali yang diakui dunia sebagai manajemen irigasi berbasis tradisi. Selain itu, budaya adalah sumber ekonomi kreatif dari fashion, wastra Nusantara, kuliner, hingga film dan musik, yang jika dikelola dengan baik, menurut saya akan menciptakan lapangan kerja, memperkuat identitas lokal, dan mendukung strategi pembangunan nasional. Sebagai ASN, tugas saya adalah menjadi fasilitator yang menghubungkan potensi budaya tersebut dengan kebijakan dan pasar, sehingga pembangunan tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga kaya karakter dan berakar kuat pada jati diri bangsa. Sekian jawaban dari saya, Bapak Damenta. Baik, terima kasih jawaban yang sangat menarik. Selanjutnya untuk Saudari Denika, di tengah arus globalisasi ini, bagaimana strategi efektif agar generasi muda merasa merasa memiliki seperti sense of ownership terhadap budaya lokal yang ada di setiap daerah yang ada di Indonesia? Baik, terima kasih Pak Dementa. Izinkan saya menjawab. Jadi menurut saya strategi kuncinya itu adalah relevansi dan partisipasi. Kita nggak bisa memaksa generasi muda untuk mencintai budaya dengan cara-cara yang mereka anggap kuno. Tapi sebaliknya kita harus bawa budaya itu ke dalam ekosistem digital mereka seperti mendukung kreator konten, developer game, maupun animator yang mengadaptasi cerita rakyat. Kemudian partisipasi merupakan elemen kedua yang cukup krusial, di mana generasi muda ini harus dilibatkan sebagai subjek dan bukan hanya objek pelestarian. Program seperti Lokal Karya Film Dokumenter tentang tradisi lokal atau festival musik yang memadukan instrumen tradisional dan modern akan memberikan mereka ruang untuk berekspresi. Dan pada akhirnya kebanggaan akan muncul dari pemahaman dan pengalaman mereka. Kemudian sistem pendidikan juga perlu bertransformasi dari sekadar menghafal menjadi pembelajaran berbasis proyek yang mengajak siswa lebih aktif untuk meneliti dan merevitalisasi tradisi di lingkungan mereka.
Sekian jawaban saya, Pak Damenta. Baik, terima kasih. Berarti ini sebagai generasi muda kita juga harus aktif dalam dari segala apa ya instrumen-instrumen yang siogianya untuk membangun budaya lokal kita masing-masing. Baik, selanjutnya kita beralih ke implementasi. Untuk Saudara Dani, sebagai calon ASN yang kelak ditempatkan di daerah, mungkin saja kita kan bisa dirotasi kemana aja gitu. Bagaimana tanggapan Anda atau bagaimana Anda akan menjembatani kebijakan dari pusat agar selaras dan tidak berbenturan dengan kearifan lokal yang ada di daerah? Baik, terima kasih Pak Damenta. Jadi kalau menurut saya kunci menjembatani hal ini adalah peran ASN sebagai mediator budaya dan komunikator yang andal. Jadi sebelum program nasional diimplementasikan, langkah pertama yang dilakukan adalah pemetaan sosial dan budaya untuk memahami nilai-nilai, norma, serta potensi konflik yang mungkin timbul. Dan langkah yang kedua adalah kontekstualisasi program. Misalnya program pemberdayaan ekonomi untuk komunitas nelayan di Maluku tentu harus berbeda dengan pendekatannya dengan program serupa untuk komunitas petani di Jawa Tengah. Dan yang terpenting adalah membangun kepercayaan melalui komunikasi yang transparan dan berkelanjutan. Jadi ini bukan hanya tentang sosialisasi satu arah, tetapi menciptakan mekanisme umpan balik di mana masyarakat dapat menyuarakan aspirasi mereka. Dengan menjadi pendengar yang baik, seorang ASN dapat memastikan program pemerintah diterima dan berhasil. Begitu kira-kira Pak Damenta. Baik, jadi setiap program juga kita sebagai ASN juga harus ikut memandu untuk keberlangsungan setiap apa ya setiap mekanisme di setiap daerah untuk selanjutnya seperti itu. Nanti dari saya. Baik, namun keberagaman juga menyimpan potensi gesekan. Untuk Saudara Christopher, bagaimana kita dapat mengamalkan nilai Pancasila secara praktis dalam kehidupan sehari-hari untuk meredam seperti polarisasi? Baik, terima kasih Pak. Menurut saya mengamalkan Pancasila secara praktis berarti menerjemahkannya menjadi tindakan nyata dalam kebiasaan sehari-hari. Sederhana saja ya, paling tidak dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus melawan narasi yang memecah belah di media sosial. Ini berarti kita tidak ikut menyebarkan berita bohong atau hoax bernuansa sara, serta berani memberikan klarifikasi atau pandangan yang menyejukkan. Setiap individu dapat menjadi agen penjernih informasi. Ini adalah bentuk bela negara di era digital. Menjaga ruang publik kita tetap sehat dan toleran. Kira-kira begitu saja Pak sederhananya. Baik, secara garis besarnya kita juga bisa bilang eh, saring dulu segala informasi sebelum sharing, seperti itulah. Betul Pak. Segmen 3, perlindungan dan pelestarian. Selanjutnya mengenai perlindungan. Kembali ke saudari Deni, melihat tantangan seperti klaim budaya oleh negara lain, misalkan kemarin sering heboh dari Malaysia mengklaim suatu produk dari Indonesia gitu, apa peran strategis menurut Anda sebagai calon ASN untuk melindungi kekayaan intelektual komunal kita? Baik, terima kasih pertanyaannya, Bapak Damenta. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi peran strategi saya sebagai calon ASN adalah sebagai advokat dan pelindung budaya yang proaktif. Proaktif itu maksudnya bukan menunggu masalah datang. Jadi langkah pertama saya adalah mempercepat inventarisasi dan dokumentasi seluruh warisan budaya, terdigitalisasi dan mudah diakses sebagai dasar hukum yang kuat untuk pengakuan nasional maupun internasional melalui pendaftaran ke UNESCO. Intinya, kalau datanya rapi, posisi kita kuat. Kalau datanya lemah, klaim kita gampang digoyang. Selanjutnya, sebagai ASN, saya menjadi motor penyusunan regulasi yang memastikan setiap pemanfaatan budaya tradisional seizin dan memberi manfaat ekonomi yang adil bagi komunitas adat.
sehingga budaya tidak cuma dipakai, tetapi menghidupi pemiliknya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi dari jawaban yang Ibu sampaikan tadi, kita utamanya harus mempertegas dari segi aturan dan kalau bisa didaftarkan ya secara hukum setiap budaya-budaya yang ada di Indonesia. Baik, selain warisan benda, kita juga punya bahasa. Untuk saudari Delika, apa peran strategis bahasa daerah dalam memperkaya identitas nasional dan bagaimana kita mencegah kepunahannya? Bagaimana menurut Anda? Baik, Pak Damenta, terima kasih pertanyaannya. Jadi bahasa daerah itu merupakan DNA kebudayaan dan akar identitas. Bukan pesaing bagi bahasa Indonesia, tapi setiap bahasa daerah itu menyimpan sistem pengetahuan, sejarah lisan, dan cara pandang dunia yang cukup unik. Kemudian kehilangan satu bahasa daerah itu bukan eh, saya ulangi, kehilangan satu bahasa daerah itu berarti kehilangan satu perpustakaan kearifan bangsa yang tak ternilai ya, membuat kita menjadi bangsa yang lebih miskin secara intelektual dan spiritual. Dan sebagai calon ASN, kita perlu mendorong kebijakan multibahasa yang terstruktur, yang berarti menggunakan bahasa daerah secara resmi di ranah publik. Kemudian misalnya pada sehari-hari di kantor atau dalam pengumuman publik. Selain itu juga pemerintah perlu untuk memberikan dukungan nyata kepada komunitas sastra, sanggar, dan para maestro penutur bahasa daerah. Kemudian pendidikan formal juga cukup memegang peranan vital. Upaya digitalisasi seperti pembuatan kamus online atau pembelajaran dan dukungan bagi kreator konten yang menggunakan bahasa daerah di platform seperti YouTube atau TikTok merupakan salah satu kunci untuk membuatnya tetap relevan dan menarik bagi generasi muda. Sekian jawaban saya, Pak Damenta. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi di sini juga peranan digitalisasi atau teknologi perlu diterapkan ya di dalam berbudaya. Baik, kita akan masuk ke segmen 4, budaya dalam ekonomi dan pendidikan. Baik, kita akan masuk ke ranah ekonomi untuk saudara Dani. Bagaimana kita menavigasi dilema pariwisata untuk mendorong pemberdayaan ekonomi dan risiko komodifikasi budaya yang dapat merusak kesakralannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Damenta. Jadi dilema ini sangat nyata dan jawabannya terletak pada penerapan konsep pariwisata berbasis komunitas secara konsisten. Prinsipnya adalah menempatkan masyarakat lokal sebagai objek utama pemilik, pengelola, dan penerima manfaat langsung. Jadi bukan sekedar menjadi objek tontonan bagi wisatawan. Untuk keuntungannya itu secara ekonomi harus kembali untuk memperkuat adat dan kesejahteraan komunitas. Juga ditambah dengan edukasi bagi wisatawan sebelum mereka memasuki sebuah kawasan adat. Ini bertujuan untuk mengubah paradigma wisatawan dari sekedar konsumen menjadi tamu yang bertanggung jawab, yang datang dengan niat untuk belajar, menghargai, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, Pak Damenta. Begitu kira-kira, Pak. Baik, jadi eh, kita sebagai wisatawan juga harus perlu belajar juga dari daerah-daerah masing atau daerah-daerah yang akan kita kunjungi. Seperti itu ya kira-kira. Dari segi ekonomi, kita ke pendidikan untuk saudara Christopher. Jika Anda memiliki wewenang suatu saat, reformasi mendasar seperti apa yang akan Anda lakukan pada kurikulum pendidikan nasional untuk menanamkan cinta keberagaman sejak dini? Baik, terima kasih. Reformasi mendasar yang akan saya dorong adalah pergeseran dari pendekatan ensiklopedis ke pendekatan eksperiensial dan dialogis. Implementasinya adalah melalui program wajib seperti Live In Lintas Budaya, di mana siswa dari daerah yang berbeda tinggal bersama selama beberapa waktu, atau proyek antar sekolah dari latar belakang etnis dan agama yang berbeda. Selain itu, mengundang para seniman, tokoh adat, dan pemuka agama secara rutin ke dalam kelas untuk berdialog. Itu akan memberikan perspektif otentik yang tidak akan pernah tergantikan oleh buku teks. Begitu kira-kira, Bapak. Baik, berarti kita juga harus ada sedikit kolaborasi ya antara tokoh-tokoh untuk bisa mempersatukan setiap budaya yang ada. 10 pertanyaan
dan 10 perspektif yang mendalam dari narasumber kita yang penuh visi. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Saudari Dani, Denika, Saudara Dani, dan Christopher. Diskusi kita hari ini membuktikan bahwa calon ASN eh, tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga pemahaman yang mendalam dan cinta yang tulus terhadap akar budaya. Untuk seluruh pendengar visualisasi bangsa, merawat keberagaman dalam bingkai persatuan adalah sebuah kerja kolektif yang tak pernah usai. Semoga diskusi kita hari ini sebagai pemantik semangat untuk mengambil peran masing-masing kita untuk kedepannya. Saya Damenta Sembiring pamit undur diri. Jailah Indonesia dengan segala warnanya. Terima kasih.